بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Silakan, Bu Karyana. Selamat malam. Sudah tahu malam dikasih selamat lagi. Ya malam Bu Karyana. Silakan. Semangat pagi. Mana wajah Bu Sebentar. Karyana? Bentar bos. Ya, ini ya naik Bu Karyana sebentar turun kita, kalau dia turun kita kasih ganti Bu Karyono ya. Ya. Yang gitulah Mr. Loading. Ya, Ibu sehat Bu Karyana sehat. Sehat bos, sehat. Lama tak berjumpa nih Bu Karyana nih. Iya, wih, tambah cantik masih Ibu. di ibu kota kah? Tidak, saya sudah balik, baru tiba tadi di Ternate tadi pagi jam 8. Sekarang sudah di rumah nih Bu. Sukses Gimana ya. Bu? Iya, sukses selalu Bu. Gimana Bu? Ibu menyimak apa diskusi-diskusi saya sama Ibu Jenny tadi, bagaimana pendapat Bu Karyana? Mungkin ada yang Ibu mau tanggapi, silakan saya berikan waktu. Silakan. Sebagian. Apa tadi pertanyaan terakhir Bang Loading? Carikan saya pertanyaan terakhir tadi begini. Ibu mengatakan, Ibu Jenny tadi mengatakan bahwa pengikut Kristus. Nah, apa yang diikuti? Pengajaran, perbuatan, dan perkataan Yesus. Tiga-tiganya semua diikuti. Makanya saya bertanya, kita ambil pengajaran. Di mana pengajaran Yesus? Di mana pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bahwa bertuhan kepada dirinya? Silakan Bu Karyana. Jangan lari ke Adam lagi. Bertuhan kepada dirinya. Iya. Kan sampai sekarang kan Yesus itu kan Tuhan. Nah, tidak mungkin murid-muridnya tidak menuhankan Yesus. Dari mana? Di mana pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bahwa dia adalah Tuhan? Gitu. Pengajarannya, pengajaran. Ya ikutlah aku. Ikut ke mana? Siapa yang mau ikut Ibu? Ah, saya sudah di Ternate. Yesus berkata, ikutlah aku, maka engkau akan beroleh hidup yang kekal. Iya. Ikut untuk apa? Ya mengikuti ajarannya, menjadi teladan. Iya, di mana ajaran Yesus kepada murid-muridnya itu bertuhan kepada dirinya, Bu Karyana, Bu Karyana. Ya. Kristen kan pengikut Kristus. Kristen kan pengikut Kristus. Di mana pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bahwa dirinya adalah Tuhan. Pengajaran Secara eksplisit dia tidak mengatakan aku Tuhan. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya Yesus mengatakan dia Tuhan. Tetapi pengajaran Yesus kepada murid-muridnya. Atau beginilah. Di dalam Bible Anda ada tidak tertulis pengajaran Yesus kepada murid-muridnya itu bertuhan kepada dirinya atau bertuhan kepada Allah Bapa yang di sorga? Oke. Betul. Silakan. Yesus meninggikan Bapa di sorga, betul? Saya tidak tanya meninggikan, Bu. Aduh. Jangan dulu kemana-mana. Pengajaran. Ibu tahu enggak pengajaran Yesus? Begitu. Pengajaran. Silakan. Ya. Teman-teman dibantu tap layar teman-teman. Kita pecahkan sampai 5M kalau bisa teman-temannya. Semangat teman-teman, semangat. Saya ini sudah lama tidak ketemu sama Bu Karyana nih loh. Tapi Ibu Karyana sehat-sehat ya Bu ya? Sehat-sehat. Loading. Jadi di Yohanes 21 ayat 22 dikatakan ya. Jadi gini, kalau Yesus berkata,
secara eksplisit, aku Tuhan. Ya bertobat semua. Saya tidak tanya Jadi itu, Bu. kita Begini, contoh begini ya. Loading, kamu pengikut siapa? Saya pengikut Nabi Muhammad SAW. Adakah tidak data Nabi Muhammad mengajarkan dirinya bahwa pengajaran Nabi Muhammad mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan? Tidak ada. Tetapi yang ada itu pengajaran Nabi Muhammad kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan. Dalilnya mana? Dalilnya itu ada di dalam Al-Ikhlas ayat 1, ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Nabi Muhammad Allah itu esa, ya. Ada juga di dalam Quran surah Fusilat, ya. Waman asanu qawla mimman da'a ilallah wa amila soleha wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan mengajak orang taat kepada Allah. Ya, nah itu. Nah sekarang saya tanya kepada ibu, di mana pengajaran Yesus itu bertuhan kepada dirinya? Sehingga orang Kristen sekarang bertuhan kepada Yesus. Sementara yang kita kaji di dalam Bible, yaitu pengajaran Yesus itu bertuhan kepada Bapaknya. jangan Silakan. cepat-cepat lah, Bro Loading. Ketika dikatakan tadi di Al-Quran dikatakan apa tadi? Katakanlah kepada Ya, coba kita fokus dulu, Bu. Kita fokus dulu. Itu tadi saya ambil contoh. Di mana pengajaran Yesus kepada murid-muridnya untuk bertuhan kepada dirinya. Ini ada Bu Jenny lagi sudah naik. Bu Jenny mungkin tadi terpental ya. Semangat Bu Jenny ya. Silakan. Iya, betul. Terpental saya. Ya, terpental. Silakan Bu Karyana. malam Mute dulu, Jenny. Ibu standby situ. Ya, silakan. Aduh, batuk. Ada tidak? Sabar Bali dia Bu Jenny. Ya, maaf. Ya, nggak apa-apa ya. Tadi kan sudah lihat muka saya ya. Mau lihat muka saya lagi. Iyalah Bu. Ibu kan lebih cantik daripada Bu Karyana. Ya, silakan. Bu Karyana lebih cantik. Tidak, bagi saya Ibu lebih cantik loh. Kalau Bu Karyana ini Ibu. sudah Iya, tadi saya sudah lama terpental. berteman sama dia. Silakan. Oke, Tadi kita saya satu-satu ya. terpental. Ibu Karyana, halo. Halo Bu Karyana. Halo Bu Karyana. Saya sudah kenal Kalau sama Bu Bu Karyana ini, Kita berjumpa ya. kalau Bu Karyana ini Bu Jenny, kalau Bu Terima Karyana kasih. Tuhan ini, Yesus memberkati Anda juga. God bless you, iya Bu Karyana. dengar. Iya dengar dulu. Kalau Bu Karyana ini kawan diskusi saya yang lama, kita berdua sudah kenal kurang lebih 1 tahun yang lalu, dan kita berdua itu jarang berdiskusi itu Bu. Karena kenapa? Karena Bu Karyana ini dia orangnya jujur Bu. Saya sepakat sama Bu Karyana karena dia mengatakan di dalam kekristenan Tuhan itu dua, Tuhan yang tidak terlihat yaitu Allah Bapa dan Tuhan yang terlihat yaitu Yesus. Dan itu saya menghargai imannya Bu. Nah sementara Ibu bagaimana? Apakah Ibu sepakat? Ini agak nge-lag sedikit ya, soalnya putus-putus suaranya. Nanti kalau tunggu sinyal bagus ya. Oke, Oke, saya ulangi sekali lagi. Diulang lagi, Ya, saya Pak. ulangi sekali lagi. Coba. Ibu dengar suara saya? Ibu dengar? Ibu dengar? Dengar, jelas ya. Oke. Tadi Nah, putus-putus. Oke, dengar baik-baik. Ibu Karyana ini kawan diskusi saya 1 tahun yang lalu. Kenapa saya jarang diskusi sama Bu Karyana? Karena Bu Karyana ini adalah sosok Kristen yang jujur. Karena dia mengatakan di dalam kekristenan itu ada 2 Tuhan. Ya nggak apa-apa. Ngelek jaringan. Break di Roger break. Kopi di Roger. Kopi di Roger kopi.
turun ke bumi, hanya Yesus lah yang menjelma. Ketika di perjanjian lama juga adalah Tuhan Yesus yang sebelum berjelma. Setelah dia menjelma menjadi manusia, Tuhan yang menjelma. Pengantara antara Bapa dengan manusia adalah yaitu Yesus Kristus. Kira-kira itu simpelnya. Masih panjang yang mau saya utarakan. Tapi apakah Ibu Jenny sama dengan pemikiran atau iman saya? Terima kasih. Silakan Bu Jenny. Ya. Di belakang. Aduh, cucu saya lewat. Ayo, sana. Ayo, sana. Ya, maaf ya, Sister ya. Terus terang saya di sini karena saya selalu konsisten. Jadi jawaban saya tidak sepaham dengan Sister. Karena di dalam iman Kristen itu kita selalu mengenal 3 pribadi, 1 hakikat. Yaitu apa? Allah Bapa. Apa Bu? Tiga pribadi, 1 hakikat. Saya catat Bu. Saya mau belajar. Boleh. 3 pribadi, Iya, 1 boleh. hakikat. Iya. Iya. Allah Bapa, Di dalam Allah Anak. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Jadi, Oke, silakan lanjut. iya. Karena dibilang tadi hakikat itu adalah dasar, kodrat. Jadi kalau ditanya hakikat Yesus itu apa? Hakikat Yesus yaitu jawaban orang Kristen pengikut Yesus seperti saya. Hakikatnya itu adalah Allah ditambah hakikatnya manusia. Jadi Yesus itu adalah 100% Tuhan, 100% manusia. Dan disatukan dengan roh Allah itu sendiri. Jadi pokoknya 3 pribadi, 1 hakikat. Di dalam Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Karena saya kalau berdoa doa Bapa kami selalu saya akhiri dengan di dalam nama Tuhan Yesus. Selalu begitu. Jadi apakah pribadi Bapa dengan pribadi Yesus sama? Sama. Itu oknum yang sama. Sama. Satu oknum yang Berarti, sama. Bukan Tritunggal. Berarti bukan Tritunggal, oneness. Oneness itu satu. Tidak. Satu Tidak, Bapa. tidak. Ye- Tidak. Allah anak. Oneness sama bagaimana Tritunggal beda. Oneness sama Tritunggal beda. Kalau Tritunggal itu Allah Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi di dalam satu kesatuan. Contohnya saya, Jenny Teresia Manopo ini selain jadi ibu rumah tangga, sebagai asisten rumah tangga, sebagai pekerja. Tapi apakah Jenny itu oknum yang berbeda? Tidak. Satu oknum yaitu Jenny Teresia Manopo, tapi punya 3 peran. 3 peran. Bisa jadi istri, bisa jadi tukang masak, bisa jadi tukang ojek. Nah, begitu Bu. Tapi keluar dari tubuh yang sama yaitu Jenny. Begitu analogi Tritunggal. Oh iya betul, saya catat. Silakan Bu Karyana, silakan. Oke. Jadi ketika Ibu tadi sedang pergi ke pasar, apakah di rumah masih ada? Oh iya Saya ya, aja. betul Karena juga. gini, ketika Allah yang Ibu katakan Bapa itu turun ke bumi, berarti surga kosong. Enggak, masih ada. iya, Tuhan betul jadi juga. satu. Mana itu? Mari ya, sabar, Ketika saya cari Ibu pergi ke saya Ibu cari Jenny referensi pergi ke ayatnya. pasar. Analoginya Ibu Jenny pergi ke pasar, ya kan? Lalu sekarang tadinya ibu di rumah, ibu rumah tangga, pergi ke kantor, sekarang orang kantoran. Apakah di rumah masih ada? Kan tetap Ibu sudah di kantor Enggak, kan? bukan orang bukan orang Contoh, kantoran, contoh. saya orang lapangan. Iya. Oke. Contoh, Bu, Bercanda, contoh. sister. Contoh. Kalau Ibu orang lapangan, Ibu sedang ke lapangan nih. Tadinya di rumah sebagai ibu rumah tangga. 2 jabatannya, ibu rumah tangga dan orang lapangan. Lalu ketika ibu rumah tangga Ibu tinggalkan, pergi ke lapangan, apakah Ibu di rumah masih ada? Ibu Jenny tetap sudah menjadi orang di lapangan kan? Oknumnya. Apakah Ibu jadi 2? Enggak lah, 1 lah. Kemanapun saya pergi, Satu. kemanapun saya pergi tubuh saya bawa. Iya, berarti di rumah kosong Ibu lagi di lapangan kan? Ya itu kan kalau Jadi saya, ketika Jenny. Bapak di surga menjelma menjadi manusia, ketika dia jadi manusia, apakah di surga menjadi kosong? Ibu Jenny gimana? Tidak kosong, dia tetap ada. Siapa?
Dia kan udah Bapa di menjadi sorga. manusia dan berdoa kepada diri sendiri. Ibu, itu tadi saya menganalogikan diri saya itu supaya orang itu menyederhanakan kata-kata. Karena kalau kita ngomong langsung ke Tritunggal, orang itu bingung, butuh bodrek, Bu. Jadi saya itu analogi saya bukan berarti Tuhan tuh seperti saya. Bukan. Ini menganalogi saja, menyederhanakan cara berpikir begitu. Bukan kita merujuk ke ketuhanannya Yesus, bukan. Beda lagi konteksnya. Kalau ngomongin tentang Yesus itu punya dwi natur. Dwi natur itu satu natur 100% manusia, 100% dia adalah Allah. Begitu. Jadi walaupun Yesus pergi ke pasar, pergi ke Galilea, pergi ke sinagog ya, tapi dia tetap Allah, bisa berada di tempat mana aja dia mau karena Allah itu maha besar tanpa terikat oleh batas ruang dan waktu. Begitu. Berarti, Itu tadi saya menganalogi diri saya, bukan berarti saya menyamakan saya dengan Tuhan. Jauh 180 derajat itu perbedaannya. Berarti Jesus only ya. Jesus yang only. di surga. Jesus only. Yes, I'm Jesus only. Because Jesus my save, my life, my way. Oke, ketika Yesus only, kalau only berarti dia berdoa kepada dia sendiri. Dan Yesus mengatakan, ya kan, Eli, Eli sabatani, Bapa, mengapa engkau tinggalkan aku? Dan dia berdoa kepada bapaknya, dia bilang kiranya cawan ini engkau jauhkan dariku ya Bapa. Lalu setelah dia di surga, itu pertanyaannya beda, Bu. Ibu kalau nanya begitu itu pertanyaan yang menjebak saya nggak akan terjebak. Waktu Bapak Eli Sabatani itu Yesus naturnya manusia 100%, 100% dia manusia human. Harus bisa membedakan itu. Waktu dia digantung di tiang salib, 100% dia natur manusia. oh berarti Begitu. naturnya sebagai manusia, terus naturnya sebagai Allah mendengarkan di surga ya? Ya, kan dia maha kuasa. Dan maaf Bu, dan penyalipan itu dia itu menyerahkan. Waktu Eli Sabatani dia bilang kan gini, tetelas sudah selesai. Itu maksudnya itu perannya, tugasnya dia sebagai juru selamat itu sudah selesai. Dan dia 3 hari mati, dibangkitkan, dia itu kembali sehakikat dengan Allah Bapa yang di sorga. Begitu konsep Tritunggal, bukan oneness. Sama, oneness juga, itu juga Tuhan itu sama. Apa bedanya? Sama. Ada perbedaan. Kalau udah Jesus only berarti karena saya sudah konsepnya oneness. Protestan ya, jadi saya. Jadi gini Bu, Sabar, saya Bu. nanti kalau kita nanti di surga bertemu dengan Yesus, Mama lagi bicara. lalu saya berkata kepada Yesus, Yesus, Tuhanku yang ku kenal ketika di dunia, pengantara antara Bapa dengan Anak dikatakan di situ, ya kan? Begitu banyak di sini, begitu banyak. Duduk di sebelah kanan Bapa. Apakah itu? Tuhan Yesus, engkau kenapa membohongi kami? Engkau berdoa kepadamu sendiri. Engkau duduk di dirimu sendiri. Duduk sebelah kanan Bapa. Engkau mengatakan di Wahyu 22 ayat 3. Wahyu 22 ayat 3. Tahta Bapa dan tahta Anak. Begitu banyak Bapa dan Anak. Kau ajari kami berdoa kepada Bapa. Kenapa enggak kamu bilang pada saat kamu di bumi, akulah Allah itu. Akulah Bapa itu. Kalau kayak Bagaimana gitu itu? gak perlu karya keselamatan, Bu. Gak perlu karya keselamatan itu. Penggenapan nubuat Nabi gak berlaku. Berarti Saya kasih pengertian. Maaf, sister. Maha jujur, Maaf, maha sister. adil. Enggak maha Sister, jujur. maaf, Tidak saya ada kasih kejujuran. waktu untuk menjelaskan tentang oneness. Gak usah di oneness, gak usah. Maksudku gini, di mana kejujuran Tuhan ketika dia berdoa katakan kepada murid-murid, inilah doamu. Ketika dia mengajari kita semuanya berdoa kepada Bapa di surga.
ketika dia setiap hari pergi ke sinagog untuk berkata-kata, bertobatlah, Bapakku yang di surga mengampunimu. Terus di sini duduk di sebelah kanan Bapak, semua tahta Bapa dan tahta Bapa dan tahta Anak ada di Wahyu 22 ayat 3. Jadi itu semua tidak ada kejujuran. Berarti satu yang tidak ditepati Tuhan kemahaannya, tidak maha jujur. Tidak maha jujur. Sudah, gantian saya Bu ya. Silakan. Karena kita sama-sama murid Yesus, jadi kita sama-sama belajar karena Yesus mengatakan kita harus kritis. Jadi ini adalah kalimat gabungan dari dua hal. Bapakku di surga itu menyatakan doa Bapa kami. Bertobatlah, seruan para nabi dan Yesus. Di mana kejujuran Tuhan? Ibu tadi nanya, di mana kejujuran Tuhan? Pertanyaan ini tentang sifat kealahan. Satu, yang menyatakan Bapakku di surga, doa Bapa kami, ini ajaran Yesus di Matius 6 nomor 9. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Yesus ngajarin kita manggil Allah sebagai Bapa, bukan Raja yang jauh, tapi Bapa yang dekat dengan kita, dekat di hati kita. Dua, bertobatlah, seruan Tuhan. Tuhan dari dulu selalu panggil manusia untuk bertobat. Itu seruan Tuhan Yesus untuk manusia cepat bertobat. Sebelum terlambat, sebelum tutup mata, cepatlah kau bertobat. Woi, bertobatlah. Haleluya. Dan yang ketiga, di mana kejujuran Tuhan? Kejujuran Tuhan itu Allah tidak pernah bohong. Allah tidak pernah bohong. Dia selalu menepati janjinya. Baik dahulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Itulah ketetapan Tuhan yang Maha Kuasa. Dia selalu konsisten, termasuk saya muridnya. Haleluya, puji Tuhan. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Itu tanda sukacita saya. Maaf ya Pak, loading. Iya, bukan maksudnya tadi Ibu jangan bilang Bu Karyana sesat atau apa, jangan. Tetap kita diskusi. Tidak. Tadi Ibu mengatakan, Saya tidak bicara sesat, seperti sesat. itu. Saya Jangan. Kita saya tetap tidak belajar. pernah keluar kata-kata itu karena orang bodoh yang iya. bicara seperti itu. Karena dari awal saya bilang di atas langit ada langit. Hanya di dalam Yesus kita akan terbuka otak dan pikirannya, Iya, betul, dan sepakat. syaratnya humble, rendah hati. Untuk menerima firman Tuhan tidak Oke. dimakan mentah-mentah, tapi direnungkan setiap hari. Oke Bu, ganti Bu Karyana lagi. Katanya Bu Karyana, tanggapan terakhir tadi, firman Tuhan tidak boleh dimakan mentah-mentah, harus direnungkan Bu. Silakan. Seakan-akan mau mengatakan bahwa mentah-mentah atau apa, silakan Bu Karyana. Kita ganti-gantian Bu ya. Saya sini metode belajar loh. Saya tulis, saya catat yang Ibu bilang tadi itu. Semua saya catat loh. Saya butuh ilmu ya. Silakan Bu Karyana. Iya. Terima kasih, Mr. Roding. Gak apa-apa. Yang pasti persamaan kami adalah Yesus Tuhan, benar ya, Bu Jenny? Namun Yesus meninggikan Bapa di surga. Betul. Ya. Yesus adalah utusan, Betul. ada ratusan Betul, saya dikatakan Yesus utusan. Ya. Jadi di antara yang dua ini yang mana yang benar? Kalau dikatakan ada Allah anak. Anak Allah ada, tapi Allah anak bagaimana itu? Jadi Bu Jenny, satu yang boleh, kalau boleh minta tolong, kita hapuskan kata Allah. Allah itu Tuhannya Bang Loding, Tuhannya Islam. Kita ganti menjadi Bapa atau Iya, Elohim. oke. Kita hapus Elohim. itu. Betul. Elohim. Mantap Bu Karyana Ya. sama. Mantap. Sepakat. Ya, lanjut. Saya berikan luar, siap. Itu Biar saya juga bahasa dapat Arab. ilmu loh. Saya dapat ilmu dari ibu-ibu dua yang cantik ini. Silakan. Ya. Ya, oke, makasih. Maksud saya gini, Silakan lanjut. kalau kita bilang anak Saya mute ya, lanjut ya. Allah kita Siap. hapus, kita ganti menjadi anak Bapa, ya kan? Anak Elohim. Kalau Elohim anak, bagaimana? Coba kalau dihapus kata Allah itu menjadi anak Bapa, Bapa anak, bagaimana itu? Salah. Anak Elohim, Salah. Elohim anak. Salah. Elohim Bapa, Elohim Anak, Elohim Roh Kudus. Itu yang betul. Waduh, Elohim anak, buset.
Mana itu? Allah Bapa kan Allah diganti Elohim. Allah diganti Elohim. Berarti Ya. kan Elohim Ya. Elohim Bapa, Elohim Anak, Elohim Roh Kudus. Oke, Di Elohim. dalam satu Elohim Bapa. hakikat. Jangan lupa ya, saya jangan di Elohim framing ya di Bapa. room ini. Saya mohon saya jangan di framing karena dimanapun saya jalan-jalan di room-room apologet Muslim, saya selalu konsisten jawabannya dan jangan di framing. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus di dalam satu hakikat, itulah Allah sejati di dalam nama Yesus. Udah Bu? Sudah. Elohim anak. Kalau menurut KBBI, Bang Loding benar nggak? Elohim anak. Atau gini, Elohim Bapa, benar ya? Kalau dibilang kita ganti menjadi Elohim menjadi Bapa, Bapa ya, Bapa berarti Bapa, ya, Bapa yaitu Bapa menjadi Bapa anak. Coba Bapa anak bagaimana itu? Bapak-bapak gitu kan, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini, ayo kita goyang, bergoyang, ngilangin stres Bu, ngilangin stres. Iya, Bu Jenny nggak ada Bapak anak Bapak iya. Sekarang saya jelasin, Ibu tahu nggak arti Allah? Apa itu Allah? Jangan lagi dibahas Allah tadi Tuhannya Islam. Bukan, kalau Tuhannya Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bener nggak Pak Loding? Jangan Kalau pakai ini itu beda. bahasa Arab itu. Ini beda Bu. Ini beda kedudukan, beda gelar. Balik lagi ke Allah tadi udah sepakat, jangan dipakai gimana ini? Bukan jangan dipakai, karena Ya, kan coba kita kan konsisten. takutnya pakai Coba nama konsisten. Allah itu orang Muslim kan nggak suka karena kita ngikut-ngikutin mereka manggil Allah. Karena bagi umat Islam Allah itu nama Tuhannya, namanya Tuhannya Tadi- Islam itu Allah. Iya, Allah. sekarang begini Dong. saya izin saya tengahi. Ya, izin saya tengahi. Baik, ndak usah pakai Allah, kita pakai Elohim sama Bapa. Silakan lanjut. Iya. Ya, lanjut. Bapak-bapak Semangat betul. semua. Ya. Enggak Bapak-bapak salah. betul. Bapak-bapak anak itu nggak salah. ada. Salah. Ibu tahu dulu apa Anak arti Bapak Allah. iya. Ibu, maaf. Ibu singkirkan dulu paradigma tentang Allahnya Islam. Kita bicara tentang gelar Allah. Kita tulis dulu ya, kita tulis dulu. Coba kita ganti Allah menjadi Elohim. Elohim Bapa, Elohim Betul. Anak, Betul. Elohim Roh Kudus, Betul. ya. Itu baru Kita betul. ganti Elohim itu, kita ganti Elohim menjadi Bapa. Bapa Anak, nggak ada Bapa Anak. Itu Bapa ibu, Roh Kudus. itu ibu yang ganti. Tadi kan udah sepakat, Elohim diganti menjadi Bapa boleh. Jangan lagi ada kata Allah, yang ada Elohim atau Bapa. Ketika aku ganti menjadi Elohim Anak, masih bisa. Elohim Roh Kudus mungkin. Terus Bapa, kita ganti Elohim itu menjadi Bapa. Bapa Anak. Bagaimana itu Bapa Anak? Bapa Roh Kudus. Aduh, dua-dua nih nggak bisa. Aku coret ini. Nih, udah aku tulis. Enggak, ibu Oh, coret ya? Itu Oh, ibu coret. yang ngomong bukan saya. Itu ibu yang ngomong bukan saya. Bang Loning, tolong Iya. spill dulu. Ganti menjadi Elohim, yang tiga itu ganti menjadi anak, menjadi Bapak. Boleh Oke. di spill. Oke, siap. Kita apa masukkan tadi? ke KBBI. Mm-mm. Ya. Boleh di spill? Ya, gimana? Lanjut tadi yang ibu tulis Spill. tadi tuh, Bu Karyana tulis sudah betul tadi tuh. Saya kan catat di sini. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya, Tuhan makanya kata Allah kita Allah. ganti Elohim berarti Elohim Ganti kata Anak, Allah Elohim menjadi- Bapa, Elohim Roh Kudus kan? Nah, kita Ya, ganti baru Bapa. diganti jadi Berarti Bapa lagi. Bapak-Bapak, Menjadi Bapa. Bapak-bapak, Bapak Anak, Bapak Roh Kudus. Tidak logis, Bu. Mungkin nggak logis. Enggak. Mm-mm. Itu kan Nggak masuk, menurut nggak masuk. Bapak dan Ibu. Itu menurut Bapak dan Ibu. Sabar, saya cari dulu sinonimnya.
Sabar ya, sabar. Oke, dia cari sinonim. Iya. Dan sesuai yang firman Tuhan juga pengantara antara Bapa dan Anak yaitu Yesus, betul. Gitu. Dan ada tata Bapa dan tata Anak, betul. Semuanya merujuk kepada Bapa Anak begitu banyaknya. Sebagai utusan, betul. Ya. Kalau Bu Karyana ilmu ya, soalnya saya catat tadi bagus, betul juga, masuk logika sekali itu Bu, serius Bu. Saya catat Ya, tadi tapi itu jangan luar jadi biasa. pakai itu untuk menghantam Kristen Iya, dan kami, iya. Bang Loding. Iya betul, Bang Loding betul ilmunya semua sekali, dari saya Karyana sepakat. menghantam Kristen. Iya betul Jangan Bu, dong. betul Bu, mantap sekali, betul. Siap. Gitu Bu, kalau kita kamus KBBI dan disesuaikan dengan firman Tuhan. Sebenarnya saya dapatnya dari firman Tuhan, sesuatu yang tidak logis menjadi Allah anak atau Elohim anak atau Bapa anak. Nggak masuk. Oke, saya ya Yang sekarang. ada anak Allah. Iya. Iya betul. Anak Sekarang Elohim, anak sekarang Bapa. ini giliran saya menjelaskan. Siapa sih Allah Iya, itu di dalam Kristen? kasih Ibu dulu, Siapa Ibu, sih? iya. Iya. Iya, Siapa sih silakan, Bu. Allah itu? Iya. Siapa sih Allah itu di dalam Kristen? Allah di dalam Kristen itu adalah nama untuk hakikat kealahan itu sendiri. Waktu kita bilang Allah, kita bicara tentang Bapa yang mengutus, Anak yang menebus, Roh Kudus yang tinggal di kita. Mereka tidak terpisah, mereka selalu bekerja sama. Jadi di sini adalah di Ulangan 6 nomor 4. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, tetap satu Allah. Tidak ada tiga Allah di situ. Tetap merujuk ke satu Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Oh. Jadi kata Allah di sini bukan berarti tiga-tiganya itu Allah. Itu konsep Trinitas. Jadi ini analogi sederhana ya, analogi sederhana cuman untuk ngebayang aja. Jadi nanti jangan dibilang oh disamain matahari, bukan ya. Matahari itu ada bulatannya, ada cahayanya, ada panasnya. Apakah dia beda matahari? Tidak, dia tetap satu matahari. Jadi itulah hakikat Allah, tiga pribadi yang berbeda tapi saling mengasihi sejak kekekalan. Jadi siapakah Allah di Kristen itu? Adalah nama untuk hakikat kealahan itu sendiri. Itu jawaban saya, sudah. Udah Bu? Oke. Jadi kata Allah itu jangan kita pakai karena itu berasal dari bahasa Arab. Dasah ya. Deal. Jadi dikatakan di sini Bu, begitu banyak, coba Ibu searching di Bible itu. Bapa dan anak, ribuan loh Bu, Bapa dan anak. Itu bukan sandiwara. Apakah Yesus bersandiwara sebagai anak dan dia juga Bapa itu? Nih, di Matius 11 ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku, kata Yesus. Itu makanya dia Tuhan. Oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Ya, hanya mereka berdua. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Mereka dua itu begitu lama bersama. Beda oknum. Pribadi masing-masing. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Artinya, Bapa punya pribadi sendiri. Anak juga punya pribadi. Ketika begini Bun. Ini ketika Yesus berdoa kepada Tuhan, apa yang ditakutkan Yesus? Dia bukan takut mati. Dia takut berdosa karena dia di dalam kemanusiaannya. Inilah tandanya bahwa Yesus yang diutus, ketika dia manusia biasa, dia bisa berdosa dan dia tidak akan selamat. Dia akan dimaut selama-lamanya. Akan dikubur selama-lamanya. Ketika dia selesai melakukan perintah Tuhan yang dia doakan, sekiranya cawan ini engkau jauhkan. Tapi dia menjalani perintah Tuhan sampai dia mati di kayu salib yang membangkitkan Allah Bapa di sorga. Apakah Bapa di sorga dia sendiri membangkitkan dia? Tidak. Jadi tidak ada, yang ada Allah anak nggak ada. Anak Allah ya, anak Bapa ya, anak Elohim ya. Kalau Elohim anak tidak ada.
Bapak anak tidak ada. Jadi Sudah, gitu ya Bu. Bu ya. Ya, Ya, begini silakan. Bu. Alkitab itu tidak boleh ditafsir oleh manusia. Alkitab itu ada pertanyaan, ada jawabannya. Semuanya bersumber di Bible ya. Jadi saya tidak mau menafsirkan Alkitab karena satu titik iota pun engkau hilangkan dari kitab suci itu, upahnya adalah maut, mati dalam dosamu. Jadi kita sebagai penipu. Jadi saya tetap pegang 3 pribadi 1 hakikat. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Itu rumusnya. Allah Bapa sumber pencipta yang kita panggil Bapa di sorga, Matius 6 ayat 9. Allah Anak yaitu Yesus firman Allah yang jadi manusia, Yohanes 1 nomor 1 sampai 14 untuk menebus dosa. 3. Allah Roh Kudus, hadirat Allah yang tinggal di hati orang percaya, Yohanes 14, 16, 17. Oke, sekian dan terima kasih. Tidak akan selesai-selesai untuk mendebatkan Trinitas, Tritunggal, tentang penyalipan, tentang Bible itu Oten bingung dengan Bible, tidak. Oten bingung dengan Bible karena orang Oten malas baca Bible. Malas, kerjanya cuma suka dengar khotbah pendeta tapi tidak mau membaca sendiri. Sudah, itu statement closing saya. Jadi saya sudah tidak mau lagi mendiskusikan hal ini karena bagi saya sudah clear keimanan saya. Terima kasih. Salam. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak-bapak. Makasih. Salam. Iya, luar biasa. Ya. Ya, Bu Karyana silakan. Bu Karyana buka mute-nya. Parah Bu. 1 tambah 1 Ya. tambah 1 sama dengan 1 Bu. Ya, jadi Iya, Bu. Coba jadi Ibu gini, kasih statement dulu, Bu. Silakan. karena dipakai kata Allah menjadi Allah Anak, ya kan? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, seakan-akan sinkron. Ketika diganti menjadi Elohim, diganti menjadi Bapa, tidak sinkron lagi. Disitulah rohnya tidak ada.